di mana hari lahirnya Rasulullah itu hari istimewa bagi kita, di mana jamaah sekalian yang namanya bumi yang sempit tiba-tiba meluas, yang sebagaimana ketika orang gembira dengan lahirnya Nabi, dia baca maulid aja, itu satu selawat aja, nanti kuburnya Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi kalau ditanya hari yang istimewa bagi Rasulullah itu apa? Apakah hari kelahirannya? Bukan. Hari yang istimewa bagi Rasulullah adalah hari di mana di Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semuanya jamaah sekalian, bagaimana nih kita memuliakan malam tersebut? Ya, malam Isra wal Mi'raj itu sama seperti malam Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Artinya harus ada syu'urul mahabbah, harus ada nih rasa cinta kita. Bagaimana persiapan kita untuk menyambut Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian sudah ngerapin rumah? Apakah kalian sudah mempersiapkan pakaian untuk memuliakan hari Isra Mi'rajnya Rasulullah? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menggembirakan Nabi Muhammad di hari Isra dan Mi'rajnya? Itu yang jadi pertanyaan di dalam hati kita semuanya. Kalau kita dengar bagaimana sejarahnya Isra dan Mi'raj itu, kalau kita ketahui dan kita pelajari, itu akan menambah bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang diterangkan dalam surat Al-Isra itu kan ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini perjalanan yang dimana tidak kita bisa jamaah sekalian terima dengan akal pikiran kita semata, melainkan perjalanan Isra Mi'raj itu diterima dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq paling percaya ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Saya habis begini kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ana sadaqtu ya Rasulullah." Saya percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar digelar dengan apa? As-Siddiq. Ya, artinya apa? Keimanan yang beriman. Kalau akal yang terima, kita nggak bakal terima. Begitu panjangnya perjalanan Isra dan Mi'raj sampai menembus alam malakutis sama, sampai ke Rabbul A'la, itu dibilang apa? Seperti orang duduk, dia bangun, ini hangat tempat duduknya, belum hilang tempat duduknya dari rasa hangatnya, itu Nabi udah balik lagi. Subhanallah jamaah sekalian. Sehingga di sini kita bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana orang-orang yang dimana mereka mengambil jalannya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka itu memperoleh suatu kenikmatan yang kita nggak bisa dapat kenikmatan tersebut kecuali kita mengikuti jalan langkahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hidup itu pasti kita akan menjumpai kesenangan dan kesedihan. Kalau senang kita tersenyum, kadang kalau sedih kita kadang nggak terima. Rasulullah ketika itu sedih ditinggal wafat oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah binti Kubra, tinggal oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib yang menopang dakwahnya beliau. Maka dinamakan tahun sebagai apa? Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun yang dimana Rasulullah bersedih tinggal oleh orang-orang yang dicintai. Kalau tapi beliau Masya Allah jamaah sekalian, ini adalah bagian dunia. Karena Nabi itu kan basyar, laisakal basyar. Kalau kita kadang-kadang kan sedihnya kita itu nggak terima dengan ketetapan Allah. Kalau Nabi ya, kesedihan hanya sebagai bentuk kemanusiaan daripada manusia yang ada dalam jati diri beliau. Tapi kesedihannya itu bukan berarti beliau tidak menerima ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh jamaah sekalian dari perkara yang tersebut. Nah ketika itu apa di situ ditunjukkan? Ada seekor kendaraan yang dimana dinamakan buruk. Buruk itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu namanya buruk. Sejauh langkahnya, sejauh mata memandangnya. Nah buruk itu ketika ditaiki, dikendarai oleh Rasulullah, mampir di Yasrib, di kota Madinah, mampir di Bethlehem, mampir jamaah sekalian di Tursina. Nabi ketika lagi jalan mencium harum yang sangat wangi. Nabi nanya, "Ya malaikat Jibril, ayo itu haja, ini suara angin apa? Ini wangi apa?" Kata beliau, "Ini adalah harum yang dimana yatafajjaru min dari Sayyidah Masitah." Ini harum terpancar dari kuburnya Sayyidah Masitah radhiyallahu anha. Karena kubur yang wangi ada dua. Yang pertama Sayyidah Masitah. Ini baru saya dengar ceritanya, artinya saya membenarkannya. Tapi kalau yang satu lagi Sayyidina Uwais Al-Qarni, ini langsung saya ziarah ke sana. Jadi langsung tahu benar itu kuburnya, tanahnya kita cium itu wangi. Sayyidina Uwais Al-Qarni jamaah sekalian. Kenapa? Sayyidina Masitah, orang yang mempertahankan akidahnya
walaupun harus dibunuh anaknya, putranya, terus suaminya, dirinya, tetap beliau mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Ya, Tuhannya, Tuhan Fir'aun dan Tuhan anaknya Fir'aun. Itu Masito. Kan Masito digelar apa sih? Itu kan tukang sisirnya daripada putrinya Fir'aun. Berangkatlah Nabi sampai di mana? Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa itu najis yang berkah. Kita kalau nggak bisa ke sana, maka kirimlah uang biar menerangi lampu-lampu daripada Masjidil Aqsa. Buat beli minyaknya doang tuh. Ibarat seperti itu jamaah sekalian. Nah, Masjidil Aqsa itu termasuk daripada Palestina. Palestina termasuk daripada daratan Syam yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan doanya, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan kota Yaman. Itu Nabi doain. Sedangkan nanya, ya Nabi berdoain Mekah dan Madinah. Ya la, bainahuma qarnu man ba'u qarnu syayatin. Karena di dua kota ini nanti akan muncul tamu-tamu syaitan. Yang dimana mereka saling membid'ahkan, saling menyalahkan, menganggap dirinya benar, selain orang itu dikafirkan dengan dia. Itu namanya qarnu syaitan disebutnya. Makanya dikatakan, jamaah sekalian, kalau terdapat fitnah fa'alaikum bil yamani. Kalau terdapat fitnah, itu segera ke Yaman. Yaman itu maksudnya apa? Dialah suatu negeri yang dimana al-imanu yamani, al-hikmatu yamani, al-fikhu yamani. Hikmah itu Yaman, jamaah sekalian. Kebijaksanaan itu kota Yaman, orang-orang Yaman. Terus apa lagi dikatakan situ? Fikihnya juga Yaman, ilmunya orang-orang Yaman. Mereka kenapa hatinya lembut, jamaah sekalian? Makanya propaganda orang-orang kafir itu walan tarda ankal yahud, dan bagaimanapun mereka berusaha menjelekkan ahli Yaman. Lalu Yaman itulah mereka yang mempunyai pegang teguh yang pendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dakwahnya, langkahnya yang paling sangat luar biasa adalah bagaimana Sadatina Alawiyyin, bagaimana mereka mengajarkan kita untuk memuliakan para ulama-ulama, memuliakan para wali songo dan sebagainya. Kenapa jamaah sekalian? Karena dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat mereka dekatnya aja, itu udah sampai sirnya, berkahnya, udah sampai kasih sayangnya kita. Kenapa kita jamaah sekalian berkhidmah dengan mereka? Kenapa kita jamaah sekalian ingin membantu segala perjuangan mereka? Karena kita nggak bisa bohong, dalam hati mereka, dalam diri mereka terdapat cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi salat di situ, ngimamin 124.000 Nabi, 313 Rasul. Setelah ngimamin naik kemana? Ke langit yang pertama. Nabi ngeliat ayam. Kata Rasulullah, kata Nabi, itu